Berawal dari hobi, kemudian mendapatkan jutaan rupiah. Itu udah nggak aneh ya teman-teman ya. Dan pendapatan ini pastinya bakal semakin bertambah ketika kamu mendalami hobi ini. Kira-kira hobi apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke isi kontennya, jangan lupa nih like, subscribe, serta nyalakan dulu loncengnya supaya kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Kita lihat intro terbaru dari Kang Adi. Jika kamu merasa menjadi sudah lulus maksimal banyak selama pekerjaan sama. Oke teman-teman semua ya, kali ini kita mau bahas gimana sih caranya dari hobi kemudian bisa mendatangkan sebuah penghasilan. Dan hal ini memang sudah banyak dibahas, tapi kali ini saya pikir coba out of the box ya, berdasarkan dari pengalaman. Nah, ada sebuah bisnis di mana berawal dari hobi dan kamu pun bisa menjadi seorang distributor, bisa menjadi seorang pengepul juga, bahkan kamu pun bisa menjadi seorang distributor besar ke beberapa swalayan ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan membahas hobi urban farming. Ya, oke. Nah, jadi di tahun 2017 yang lalu ya teman-teman ya, saya sempat berjualan di e-commerce ya, di Tokopedia serta di Shopee, karena kebetulan waktu itu Lazada itu baru akan launching ya, jadi saya belum terlalu lama di Lazada. Nah, seiring berjalan waktu teman-teman semua ya, saya ketemu banyak banget customer di sana. Jadi ternyata mereka tuh berawal dari hobi ya teman-teman ya. Hobinya apa sih? Ternyata mereka hobi untuk menanam tanaman organik ya teman-teman ya. Jadi berawal dari benda ini. Kalau kalian tahu ini sih namanya pot hidroponik ya teman-teman ya. Jadi di tahun 2016-2017 yang lalu tuh ini benar-benar happening banget ya. Dan saat itu saya bisa menjual hampir 80.000 piece per bulannya ya. Ya cukup lumayan lah. Memang kalau dari segi keuntungan sih ya alhamdulillah lah ya. Dengan modal Rp275 saya jual di Rp400, ada juga yang saya jual di Rp375, tergantung customer yang pesannya ya. Jadi kalau pesannya banyak, misalnya sekali pengambilan 5.000 pieces ya saya kasih harga yang lebih murah. Nah, tapi tahu nggak sih, ternyata dari hobi seperti ini ya, kalian tuh bisa jadi seorang distributor tanaman atau distributor hasil tanaman organik ya teman-teman ya gitu. Jadi ternyata ya urban farming ini memang sebetulnya sudah dari sejak lama ya digalakan. Jadi ketika kita misalnya sudah terbatas ya tempat untuk bercocok tanam, terlebih di perkotaan, tanah-tanah kemudian dijadikan bangunan-bangunan tinggi, kemudian dijadikan perumahan, sehingga lahan untuk bercocok tanam menjadi semakin berkurang. Nah, kemudian urban farming muncul ya teman-teman ya di tahun 2016 waktu itu ya. Karena mungkin kebetulan saya waktu itu bermain di sana sekitar 2 tahunan ya, alhamdulillah sedikit banyak saya belajar dari sana dan ternyata ada hal yang mencengangkan. Duh, belepotan mulu nih kalau ngomong ya. Nah, ada seorang anak muda dari salah satu kota ya di kota Bandung, berasal dari Ciwidey. Jadi saya heran tuh, setiap bulannya tuh dia selalu ngambil pot sebanyak 50.000 pieces, kemudian memesan media tanam yang namanya rockwool itu sebulan tuh bisa 3-4 bal ya teman-teman ya. Untuk harga rockwool kultiline itu agak cukup lumayan mahal ya. Untuk satu slab aja bisa 52.000 saat itu. Nah, untuk pot hidroponik memang murah banget dari saya ya. Waktu itu saya jual ke beliau cuma harga Rp375 per piecesnya. Dengan pengambilan per bulan yang cukup besar ya, hampir 50.000 pieces. Ini tuh benar-benar mendatangkan keuntungan yang cukup lumayan ya. Belum lagi dari nutrisi hidroponiknya, ini tuh benar-benar nguntungin deh kalau kamu bikin paket bundling ya. Nah, saya tanya, untuk apa sih kok setiap bulan ngambil pot sampai 50.000 pieces ya? Ternyata dia itu seorang distributor tanaman hidroponik kangkung, bayam ya waktu itu kalau nggak salah, dan dia mendistribusikannya ke salah satu departemen store yang ada di kota Bandung. Saya nggak sebut dulu namanya ya teman-teman ya, karena saya takutnya nanti menjadi persoalannya. Tapi anggap aja lah dia swalayan besar di kota Bandung ya, atau di Jawa Barat juga. Ternyata saat itu dia berawal dari iseng beli pot hidroponik sebanyak 10.000 piece, dan ternyata hasil dari tanamannya itu bingung mau dibuang kemana. Di saat itu bertemu dengan salah seorang sahabatnya, kemudian diarahkan salah satu departemen store. Dan kemudian sejak saat itu dia mendistribusikan kangkung serta bayamnya
departemen store tersebut ya. Jadi untuk kangkung serta bayam organik kalau di swalayan sekitar berapa ya sekarang? Kurang lebih 15.000 kali ya. Dan tahu nggak sih untuk satu ikat kangkung itu kita hanya butuh kurang lebih 5 pot saja ya teman-teman ya. Jadi untuk 5 pot itu bibitnya kalau dibagi kurang lebih hanya 15 butir dari bibit teman-teman. Jadi itu kalau dihitung-hitung modal awal dengan nutrisi dan sebagainya dengan sistem DFT ya, karena DFT itu sistem yang paling ringan di hidroponik karena dia deep water system, jadi dia hanya mengaliri akarnya saja, tapi tanamannya itu memang fokusnya ke arah cahaya matahari ya karena harus berfotosintesis. Nah modalnya itu cuma Rp3.000, bayangin aja. Dia bisa jual ke swalayan tersebut dengan harga 9.000. Berarti keuntungan dia per satu ikat udah berapa ya. Nah ternyata setiap minggunya itu dia kewalahan karena permintaan dari swalayan tersebut itu cukup besar sekali. Nah saat itu kalau nggak salah di tahun 2017 per minggu dia diminta untuk drop ke tempat tersebut sebanyak 50 kilo ya per minggunya. Namun karena waktu itu belum banyak orang-orang yang bermain di hidroponik ya pada akhirnya dia menjadi pengepul juga. Dia berusaha mencari dan pada akhirnya dia buat satu desa urban farming. Jadi setiap rumah tuh dititipin pot hidroponik dan nanti hasilnya tuh diambil sama dia dan untuk pembagian hasilnya dia kasih ke warga berdasarkan jumlah dari pot yang ditanam di rumahnya ya. Nah gambaran dari sini ya teman-teman ya, ternyata ada sebuah ide bisnis yang cukup lumayan murah meriah modalnya dan kemudian bisa mendatangkan keuntungan luar biasa serta kamu pun bisa menyalurkan hobi di situ ya. Nah urban farming adalah salah satu ide bisnis yang cocok buat kamu yang suka bercocok tanam. Ini tuh sangat luar biasa sekali ya, bisa mendatangkan hasil. Nah sekedar bocoran saja untuk harga pot hidroponik ini satu piecesnya kalau kalian ambil dari daerah Jawa itu harganya di Rp150 ya. Kalau di online tuh paling mahal jual di Rp350. Bayangkan saja Rp200 per pot kecil kalau kita lihat satuan. Tapi kebayang nggak kalau satu hari ini penjualan tuh minimal waktu zaman saya dulu sehari itu bisa keluar 5.000 pieces ya teman-teman ya. Berarti 5.000 dikali Rp200 berapa? Ya 100.000 sehari ya teman-teman ya. Belum dari nutrisinya, belum dari rock woolnya, belum dari rata-rata hidroponiknya. Nah ini bisa jadi komoditas kamu kalau misalnya mau coba menyalurkan hobi baru di bidang urban farming ya teman-teman ya. Jadi kayaknya ini cocok banget buat kamu-kamu yang ingin menjadi seorang pengusaha, terlebih kamu suka banget untuk menjadi distributor. Nah kira-kira untuk hobi seperti ini tuh cocok nggak sih? Ya cocok banget lah ya, karena nggak butuh banyak modal ya. Untuk satu DFT saja kamu bisa menanam tanaman itu sekitar 50 pot ya teman-teman. Dan biasanya untuk satu pot hidroponik ini bisa jadi 3 tangkai. Nah kalau kamu konsisten serius ya, kemudian kamu bisa membagi waktu, kemudian mengolahnya dengan baik, saya yakin kebutuhan sayuran organik itu di berbagai departemen store itu punya tempat ya teman-teman ya. Karena saat ini memang banyak sekali tanaman-tanaman yang anorganik ya teman-teman, jadi masih menggunakan pestisida dan sebagainya. Tapi dipungkiri atau tidak memang tanaman anorganik itu lebih murah ya dibandingkan tanaman organik. Tapi tahu nggak sih, ketika kita bermain di hidroponik ternyata biaya produksi serta harga pokok penjualan pun itu cukup sangat ringan sekali. Jadi kalau seandainya kita bermain di hidroponik, kalau berhitung kamu bisa menghasilkan 1 bulan ya atau 2 minggu lah, biasanya 2 minggu tergantung jenis tanaman. 2 minggu kamu bisa menghasilkan 1 kilo. Kamu bisa jadikan sayuran tersebut sebagai komoditas dari bisnis kamu ya. Kamu bisa sebarkan ke tetangga untuk menjual hasil panen dari tanaman hidroponik tersebut ya. Dan kemudian selain itu kamu pun bisa mulai menata nih ya, kira-kira dari sana kamu bisa melebarkan sayap ke bidang apa. Dan kalau kamu nanam cabai dengan sistem hidroponik itu hasilnya lebih bagus dan lebih merah ya. Tapi kembali lagi, jenis bibit yang digunakan itu harus benar-benar yang grade A ya teman-teman ya. Memang grade A itu nggak murah. Satu pouch itu kalau nggak salah harganya dulu ya di tahun 2017 itu bisa mencapai di Rp9.000. Tapi kualitasnya nggak main-main dan isinya pun banyak.
nggak cuma 10 biji, untuk satu pot itu bisa ratusan isinya ya. Apalagi di tanaman seperti di pot hidroponik seperti itu, isinya tuh bisa irit banget ya, paling banyak 5, karena untuk satu rock wool biasanya hanya diisi oleh 5 butir ya teman-teman, bibit tanaman. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kamu mau mencoba sebuah bisnis yang baru, usia kamu masih cukup muda dan kamu punya lahan yang tidak digunakan mungkin seluas 2x2 meter, untuk bisnis hidroponik ini bisa menguntungkan banget buat kamu. Mulai dari jual produknya, jual aksesorisnya, kemudian bibit, kemudian nutrisi, serta juga tray semen dan sebagainya, itu bisa mendatangkan penghasilan buat kamu ya. Kamu jualnya bisa melalui e-commerce atau kamu jual melalui offline ya, yang dipromosikan melalui Instagram, Facebook dan sebagainya. Lalu yang keduanya, dari hasil panen yang nantinya kamu tuai itu bisa kamu jual juga ya. Jadi usahakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi biasanya orang yang tanam hidroponik itu sudah mulai tinggi, bisa 4-5 hari, per 5 hari dia mulai tanam lagi yang baru ya, supaya hasilnya setiap hari bisa dipanen. Nah, setelah itu kamu bisa mulai membuka penawaran ke beberapa supermarket atau swalayan yang ada di kota kamu untuk menjadi pemasok tanaman hidroponik. Dan tidak sedikit loh orang-orang yang berhasil ya di hidroponik ini, mungkin karena masih disembunyikan atau masih underground ya, belum tampak. Tapi saya rasa ada di beberapa tempat ya, dan saya menyaksikan sendiri sampai saat ini beliau berkembang pesat. Bahkan saya pun ketika ke swalayan tersebut sering melihat brand-brandnya beliau masih bertengger di sana dari tahun 2018 ya. Kesimpulannya adalah jangan lelah untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Dan jangan pernah lupa juga kamu untuk terus melakukan self development, kemudian improvement skill, serta scale up kemampuan kamu agar hidupmu berkembang. Dan ketika kamu mencapai usia yang settle, kamu pun sudah mempunyai sebuah bisnis yang bisa dijadikan sebagai pendapatan utama di kemudian hari. Nah, jika dirasa konten ini bermanfaat buat kamu, silahkan like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa terus pantengin nih channelnya Kang Adi agar gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.